saudara sekalian, kenapa kita sakit? Karena kita punya badan. Kalau kita bayangan doang, gak ada badannya, nggak bakalan sakit, kan gitu ya? Nah, itu yang namanya kita punya badan ya pasti ada sakitnya. Jadi saat kita sakit, alhamdulillah. Lagi sakit kepala, alhamdulillah punya kepala. Lagi sakit perut, alhamdulillah masih punya perut. Kan begitu ya? Nah itu, jadi kita nikmatin, kita syukurin, alhamdulillah ya Allah. Nabi kalau dikasih sakit bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, terima kasih atas keadaan apapun yang kau tempatkan aku. Nabi itu ngajarin kita indah bener. Maka saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan sakit pun beliau syukuri sebagai bagian dari hal yang seperti itu. Alhamdulillah dikasih sakitnya di dunia, alhamdulillah nggak dikasih sakit di akhirat. Apalagi mengingat kalau model orang-orang kayak kita nih, teman-teman saudara sekalian, sakit tuh ngapusin dosa. Sakit itu ngapusin dosa. Makanya orang-orang yang dosanya udah terlanjur besar, yang dimurka sama Allah SWT, malah nggak dikasih sakit. Fir'aun itu sepanjang hidupnya flu aja nggak pernah. Fir'aun tuh sepanjang hidupnya sakit kepala nggak pernah, teman-teman saudara sekalian. Tapi manusia paling agung baginda Nabi besar Muhammad alaihi salam, kalau sakit kepala sampai ngiket kepalanya pakai kain sambil bilang warasah, duh nikmatnya kepala ini, gitu katanya. Orang paling mulia di atas muka bumi ngerasain sakit kayak kita juga, bahkan lebih besar sakit beliau dibandingkan dengan kita. Makanya dah alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita lagi dikasih sakit, ya Allah, ini pasti adalah saranamu untuk menghapuskan dosa-dosaku. Makasih ya Allah. Coba diinget-ingetin, kita ini seringnya dikasih sakit dari yang memang kita sering berbuat dosa dengan anggota tersebut, gitu ya. Sariawan, kebanyakan ngomongin orang. Sakit mata, suka ngintip, suka ngelihat yang nggak benar, gitu tuh. Jadi saudara sekalian, emang kayak begitu gitu. Sakit kaki, iya zaman muda suka nonton layar tancap, suka pacaran, jalan berdua sama pacarnya gitu ya. Nah itu kemudian dikasih sakit kakinya. Semua sakit tuh adalah buat ngapusin dosa-dosa kita. Maka alhamdulillah, jangan nyari penyakit, jangan nyari penyakit. Tapi kalau kemudian kita di saat lagi dikasih sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tetapkan, sebab itu adalah merupakan penghapusan, pengguguran dari dosa-dosa kita. Akhirnya kemudian ngelihat Nabi Ayub tetap dalam ibadahnya, tetap dalam zikirnya, tetap dalam hatinya yang tidak pernah lepas dari rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setan pun putus asa. Setan pun putus asa. Enak ya kalau setan putus asa sama kita ya. Kapan nih ceritanya ada setan putus asa? La ilaha illallah. Akhirnya kemudian setannya ditanya sama Allah, gimana Iblis? Iya sih, dia mah emang gitu orangnya, nggak berhasil saya ya Allah. Udah kamu tahu? Iya emang luar biasa bener tuh sabarnya. Udah ya, iya ya Allah. Allah kemudian bilang, ni'mal abad innahu awwab. Oh Ayub ini emang seindah-indah hambaku, karena dia selalu mengatakan bahwa terima kasih Allah atas seindah-indah keadaan yang kau tetapkan. Allah kemudian menjadikannya ni'mal abad, dia adalah seindah-indah hambaku pada masa tersebut, gitu ya, pada masa tersebut. Ibu-ibu saudara sekalian, setiap zaman nih ada seindah-indah hambaku di atas muka bumi ini. Bahkan nggak usah setiap zaman, setiap tempat. Siapa tahu nih di antara kita ada yang Allah ketika ngelihat Tebet, oh dia adalah seindah-indah hambaku di Tebet. Pas lagi ngelihat Manggarai, dia adalah seindah-indah hambaku di Manggarai. Walaupun baru tingkatannya kelurahan juga nggak apa-apa. Gitu ya. Ni'mal abad innahu awwab. Kata Allah nih, Ayub nih emang seindah-indah hambaku. Kenapa? Innahu awwab, selalu kembali kepadaku dalam segala keadaan, selalu bersyukur, selalu ahli ibadah. Nah ini Allah menceritakan dalam ayat ini, wa Ayub, ingat-ingatlah tentang Ayub wahai Nabi Muhammad. Idnada rabbah, ketika dia bermunajat kepada Allah.
Munajatnya gimana? Ya Allah, mengapa Engkau berikan kepada saya penyakit? Enggak gitu. Teman-teman sedikit sekalian, ini ya, kita nih suka kebalik-balik antara munajat sama keluh kesah. Ini mesti pinter-pinter bedain. Makanya katanya Imam Ghazali, belajar kamu, jangan pernah berhenti belajar, biar kamu ngerti yang mana yang munajat, yang mana yang berkeluh kesah. Sebab kalau kamu berkeluh kesah, Allah murka padamu. Tapi kalau kamu bermunajat, Allah cinta padamu. Nah ini kan sesuatu yang bisa bikin cinta sama sesuatu yang bisa bikin murka, kan jauh banget gitu. Kita kirain kita tuh sholat sambil nangis-nangis, kita kirain kita lagi khusyuk, kita kirain kita lagi bener, padahal Allahnya murka. Kenapa? Karena kita sembilan sholat, ya Allah susah banget sih hidup saya ya Allah. Kamu lagi mau nyalahin siapa? Kamu mau ngaduin Allah kepada Allah? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, katanya Sayyidah Aisyah, "Lau kunti lasti minal haq lastakaitu lal haq." Wahai Het, kamu kalau bukan dari Allah, aku akan mengadukanmu kepada Allah. Akan tetapi kamu adalah dari Allah SWT, bagaimana mungkin aku akan mengadukanmu kepada Allah? Ketika Sayyidah Aisyah datang haid pas hari Arafah, di satu-satunya haji bersama dengan Nabi besar Muhammad SAW. Satu-satunya hajinya beliau bersama dengan Nabi, karena Nabi kan haji cuma sekali doang, haji wada. Lagi malam Arafah, lagi nikmat-nikmatnya ibadah, tiba-tiba datang mens. Saya bisa ngebayangin kayak apa pegelnya hati kalau saja tidak terjaga. Tapi hati Sayyidah Aisyah terjaga. Gak mungkin kita mengadukan sesuatu kepada Allah kalau sesuatu itu juga datangnya dari Allah. Ya Allah, suami saya jahat banget sih. Kata Allah, nak saya ngasih sama kamu. Gimana coba? Ya Allah, kok anak saya kenapa dia gak mendengarkan ucapan saya? Kata Allah, aku memberikannya kepadamu untuk aku mengujimu, seberapa mampu kamu melakukannya. Ya Allah, kenapa saya kok sakit-sakitan terus ya Allah? Katanya Allah, emang kenapa aku yang ngasih kok? Maka teman-teman saya sekalian, segala sesuatu dari Allah kita gak bisa mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah kita syukuri, kita cari hikmahnya, kita cari jalan keluarnya, kita minta kepada Allah. Sebagaimana Dia memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan pada kita, Dia juga bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan pada kita. Nih kita pelajarin munajatnya Nabiullah Ayub alaihissalam. Sakitnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Ayub ketika menyebutkan sakit, bukan ya Allah kenapa engkau memberiku sakit, atau ya Allah sebagaimana engkau memberikan kepadaku sakit, maka berikanlah kepadaku kesehatan. Enggak gitu. Lihatin bahasanya Nabi Ayub, indah bener. Emang nabi-nabinya Allah yang paling pinter sebagai hamba. Idnada rabbah, ketika dia bermunajat kepada Tuhannya, memanggil-manggil Tuhannya. Anni masaniyad-dur, ya Allah aku ditimpa penyakit. Bukan engkau menimpakan padaku penyakit, tapi aku sekarang ini tertimpa penyakit. Bahkan bukan tertimpa, teman-teman saudara sekalian, Mas itu tersentuh. Aku disentuh sama penyakit. Tahu bedanya ditimpa sama disentuh? Ditimpa kenceng, kalau disentuh lembut. Padahal sakitnya Nabi Ayub sesakit-sakitnya sakit, semaha sakit, teman-teman saudara sekalian. Orang kalau sakit satu, ini Nabi Ayub dikasih sakitnya orang 40. Ditimpakan semuanya kepada Nabi Ayub. Segitunya indahnya bahasanya Nabi Ayub. Anni masaniyad-dur, ya Allah ada penyakit, ada sakit yang menyentuhku. Sentuh, set, lembut. Nabi Ayub merasakannya seperti itu, walaupun pada kenyataannya yang datang kepada beliau adalah timpaan yang sangat-sangat besar. Cakep bener ya. Anni masaniyantur, ya Allah ada sakit yang menyentuhku, kau yang tahu. Wa anta arhamur rahimin, dan kaulah ya Allah seindah-indah zat yang maha kasih. Gitu. Gak minta kesembuhan, Allah udah ngerti. Engkau kan penyayang ya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya minta disembuhin. Jangan suka nyala-nyalain Allah, teman-teman saudara sekalian.
Kenapa sih ya Allah, tiap ada orang yang lamar balik lagi baru ngeliat pintu rumah. Mau nyalahin Allah? Teman-teman sedikit sekalian, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Fahami itu. Maka kalau kita lagi minta kesembuhan, nih belajar dari Nabi Ayub, bahasanya gitu aja. Ya Allah, sakit ini menyentuhku ya Allah. Engkau adalah Zat yang maha kasih, Engkau yang maha penyayang. Anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Santun bener bahasanya ya. Kita baru dikasih sakit, kenapa harus saya ya Allah, padahal saya selalu sujud, padahal saya selalu ibadah kepadamu. Kata Allah, sujud yang mana yang ngantuk itu? Sujud yang bahkan disertai dengan kesombongan dirimu itu. Ya Allah, teman-teman saudara sekalian, gak ada yang layak dari ibadah kita untuk kita begitukan kepada Allah SWT. Para nabi-nabinya Allah yang punya ibadah-ibadah yang layak untuk mereka begituin Allah, gak ada yang gituin Allah SWT. Bahasanya kayak begitu, Anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Atau bahasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Padahal sakitnya Nabi Ibrahim dari siapa? Dari Allah. Nabi Ibrahim bisa aja bilang, apabila Allah memberiku sakit, maka Allah pula lah yang menyembuhkan. Enggak gitu bahasanya. Apabila aku sakit, seolah-olah sakit itu, yang buruk-buruk itu datangnya dari dirinya sendiri. Saya tahu Allah memberiku sakit karena sebab dosa-dosaku, maka bilangnya faida maridtu, apabila aku sakit. Tapi segala kebaikan datangnya dari Allah, fahuwa yashfin, maka Allah lah yang menyembuhkan. Gitu teman-teman saudara sekalian. Kita sih kagak. Kalau sakit kayaknya datangnya dari Allah, kalau sehat dari dokter. Nih kita nih. Kalau lagi datang hal-hal yang gak enak, kita bilangnya nasib, takdir dari Allah SWT. Tapi kalau sesuatunya bagus, kita bilangnya dari kita, dari usaha kita. Enggak, lihat anak-anak kalau lagi gak lulus, bilangnya apa? Takdir mah. Takdir katanya, bukan takdir karena kamu gak belajar aja nak. Teman-teman sekalian, tapi kalau lagi ranking pertama, juara kelas, ditanyain gimana belajarnya, kan begitu. Minumnya obat apa aja, penambah kecerdasan, vitaminnya apa nih, begini begitu segala macam gitu. Jadi kayaknya kalau yang buruk-buruk datangnya dari Allah, kalau yang bagus-bagus datangnya dari diri kita sendiri. Kan serem bener. Orang kalau lagi yang bagus-bagus nih, nikah misalnya, ditanyain gimana ceritanya sih, kok bisa ketemu sama suaminya, Masya Allah bener tuh kayaknya. Tanyain, kayaknya usaha dia gitu. Tapi kalau bercerai, takdir. Kita tuh selalu menyalahkan Allah untuk hal-hal yang buruk dan selalu membanggakan diri kita untuk segala hal-hal yang baik. Seharusnya dibalik teman-teman. Faida maridtu fahuwa yashfi. Harusnya dibalik. Anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Saya tertimpa sakit, saya tersentuh sakit, sedangkan Engkau ya Allah seindah-indah Zat yang paling penyayang. Kan gitu. Padahal udah digituin sama Allah, tetep aja Nabi Ayub nyebut Allah Arhamur Rahimin. Indahnya hatinya. Ya Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita seindah-indah hati. Hati yang mengerti bersyukur, hati yang jauh dari keluh kesah, hati yang selalu menganggap, selalu faham bahwa apapun yang Allah berikan dalam hidup kita adalah yang terbaik yang Dia berikan kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Kata Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Habis dilihat sebulan, dikasih sakitnya bukan sehari 2 hari teman-teman. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sakit lama, sampai pernah datang waktunya istrinya, dia bilang, ngelihat Nabi Ayub kan udah gak bisa kerja, gak bisa apa-apa kan. Bentar ya bang, mau beli makanan di pasar. Iya, berangkat pergi, sampai sore kagak pulang-pulang. Nabi Ayub udah gimana gitu sama istrinya, ya Allah nih jangan-jangan ninggalin saya juga nih. Kalau ninggalin juga pantas, karena emang gak punya apa-apa, dikasih sakit pula, kan gitu ya. Anak udah pada meninggal juga gitu. Yang di sana nih istrinya nih, ya Allah mau beliin makanan buat Ayub,
kagak punya apa-apa. Saya mesti gimana nih ya Allah? Saya mesti gimana nih ya Allah? Ini istri luar biasa bener nih ya, rahmah ini ya. Teman-teman sekalian, apa yang kemudian dia lakukan? Mau jual apa saya ya? Udah gak ada apa-apa, baju tinggal yang melekat di badan, gak punya apapun dari harta, dari materi buat beli makanan. Buat beli makanan yang akan dipersembahkannya kepada nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Ayub. Maka saudara sekalian, jika kita berpikir bahwa dunia ini kita seharusnya senang di dunia gitu ya, salah banget. Karena bahkan kepada para nabi-nabinya Allah memberikan yang kayak begituan loh. Sampai setengah mati istrinya mau sekedar beliin makanan buat suaminya yang adalah nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kebayang kan? Dia pikir, Sayyidah Rahma atau Siti Rahma ini punya rambut yang sangat-sangat indah. Dia kemudian pergi ke ada orang perempuan yang jual-jual konde semacam itulah ya. Saya kurang paham jualnya pada zaman tersebut tuh gimana. Tapi yang pasti dia kemudian bilang, bisa nggak kamu beli rambut saya? Akhirnya orangnya bilang, oh bagus nih rambutnya, boleh deh. Kamu jual sama saya kasih uang nanti. Akhirnya kemudian dipotong, berikan kepada perempuan tersebut. Dia kemudian dapat uang, dibeliin makanan, pulang kemudian ke rumahnya sesudah waktu yang sangat terlambat. Nabi Ayubnya, ya Allah, nih istri saya ninggalin saya nih kayaknya nih. Mana lapar, mana sakit sendirian. Tahu-tahu istrinya datang. Ayo bang, makan bang, saya suapin ya bang. Masya Allah. Kata suaminya, kenapa kamu terlambat? Lama bener. Sampai saya udah, maksudnya agak pikiran, takut kamu ninggalin saya. Dia bilang soalnya udah gak ada lagi yang bisa saya jual. Kita udah gak punya apa-apa. Terus saya jual rambut saya bang. Ya Allah, sedih bener ya, sampai jualan rambut loh, ini istrinya Nabi. Teman-teman saudara sekalian, kita udah berbuat apa yang menunjukkan cinta kita kepada orang-orang terkasih kita? Jual rambut. Masalahnya rambut kita gak laku. Emang boleh ya Ustazah jual rambut? Gak boleh. Masa ada orang mau jual rambut ya gak boleh teman-teman saudara sekalian. Tapi ini ceritanya kan sedang dalam keadaan darurat. Darurat tubihul mahdurat. Udah gak ada ini lagi, udah kayak begitu gitu kan. Akhirnya kemudian ya udah Nabi Ayub girang, senang ya Allah punya istri solehah kayak begitu. Alhamdulillah, senang benar. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, sampai kemudian pada waktunya pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala kemudian dah cukup dah. Ayub ujiannya udah cukup, saya udah lihat semuanya, Masya Allah nih luar biasa benar. Dah kalau gitu sekarang. Ani masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Kata Allah, fastajabna lah. Aku ijabah sekarang doamu wahai Ayub. Fakashafna ma bihi min durrin. Aku angkat apa yang menimpamu dari penyakit tersebut. Wa atainahu ahlah. Dan kami gantikan hartamu, kami gantikan keluargamu. Wa mithlahu ma'ahum. Bahkan kami lipat gandakan dari yang sebelumnya. Rahmatan min indina, merupakan rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan peringatan, pembelajaran bagi para ahli-ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Jadilah hamba Allah yang solehah. Jangan takut teman-teman saudaraku sekalian, Allah bersamamu. Allah akan lindungi dirimu, Allah akan bahagiakanmu dunia dan akhiratmu, insya tanggal 10 Muharram. Tiba-tiba aja sehat, seger badan, enak semuanya. Masya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Gak lama kemudian Rahmahnya hamil, punya anak. Saya nggak paham ya, ini sampai sama Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan berkali lipat tuh, mungkin barangkali sekali lahiran berapa orang gitu kan ya. Masya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Allah gantikan hartanya, Allah muliakan kehidupannya Nabi Ayub alaihissalam, buah dari kesabaran beliau. Ini nggak apa-apa. Jika dalam hidupmu engkau sedang melewati masa-masa pahit, tetaplah yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah seindah-indah zat yang memberikan kepada kita karunia.